Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas sederajat. Ya, mulai dari SMK, misalnya SMA, SMU, Madrasah Aliyah, dan seterusnya. Selamat, Anda sudah lulus dari SLTA. Nah, setelah lulus, tentu ada yang memilih untuk bekerja, ada yang memilih untuk menikah, ada juga yang memilih untuk kuliah. Nah, di pilihan yang terakhir ini pada saat kuliah, biasanya ada sebagian orang yang kebingungan. Saya saat kuliah hendaknya, baiknya ngambil program studi apa ya? Saya ketika kuliah masuk di jurusan apa ya? Saya ketika kuliah masuk di fakultas apa ya? Nah, kadang bingung. Dan di video kali ini izinkan saya untuk nge-share bagaimana cara menentukan program studi yang cocok bagi Anda. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah berdasarkan kekuatan. Jadi, adik-adik, teman-teman, coba deh identifikasi, ingat-ingat lagi apa kekuatanmu selama menempuh pendidikan di SMP bahkan, terus berlanjut ke SMA. Apa kekuatan pelajaran yang kamu kuasai? Oh, kayaknya saya matematika. Oke, berarti boleh jadi jurusan atau prodi yang cocok dengan kamu adalah matematika. Karena misalnya nilai selama belajar di SMP ataupun di SMA, nilai matematikanya selalu nyaris 100 misalnya. Atau jarang sekali di bawah 90. Nah, itu kekuatanmu. Maka kamu bisa menjadikan alternatif kekuatanmu itu sebagai prodi yang kamu pilih saat di perkuliahan. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya ketika kamu mengambil program studi di perkuliahan berdasarkan kekuatanmu, maka kamu akan mampu mengikuti perkuliahan selama biasanya 4 tahun itu, mengikutinya dengan rileks begitu. Kenapa? Karena kamu mampu mengikutinya dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan program studi didasarkan atas kesukaan. Sama misalnya matematika. Kalau dipikir-pikir, saya itu tidak memiliki kekuatan yang cukup di matematika. Tetapi saya suka banget mempelajari matematika. Saya menikmati banget saat mengerjakan atau belajar matematika. Meskipun saya tahu kekuatan saya bukan di matematika. Nah, itu juga bisa menjadi opsi atau bisa menjadi alternatif pilihan prodimu saat kuliah. Coba bayangkan teman-teman, kuliah itu selama kurang lebih 4 tahun normalnya. Kadang ada yang kurang dari 4 tahun, 3,5, tetapi ada juga yang bahkan lebih, sampai 7 tahun misalnya. Jadi yang ingin saya katakan adalah kuliah itu waktu yang tidak singkat, 4 tahun. You bisa bayangin kalau misalnya you tidak suka kepada mata kuliah atau prodi kamu akan bertemu matematika selama 4 tahun. Bayangkan betapa menyiksanya itu. Maka bersyukurlah kalau misalnya kamu menentukan prodimu karena kamu suka banget dengan mata kuliah itu atau mata pelajaran itu. Sebutlah matematika, saya suka banget matematika, saya menikmati. Maka boleh jadi hal itu bisa menjadi program studi yang kamu pilih. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kamu tahu apa yang kamu kejar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah betul, saya itu tidak pintar atau saya tidak kuat di matematika. Saya tidak kuat di biologi, saya tidak kuat di IPA. Dan saya juga tidak terlalu suka ke matematika, ke biologi, ke fisika. Tetapi saya tahu bahwa saya mengejar menjadi berprofesi sebagai dokter misalnya. Kenapa? Karena di daerah saya tenaga medis, tenaga kesehatan itu masih minim sehingga saya perlu ngambil program studi kesehatan misalnya. Jadi teman-teman, yang menjadi basis
pilihan dari program studi di perkuliahanmu itu bukan lagi tentang kekuatanmu, bukan lagi tentang apa yang kamu sukain, tetapi kamu menentukan program studimu karena nilai yang kamu kejar, karena nilai luhur yang kamu kejar. Apa itu? Menjadi dokter. Kenapa? Karena di daerah saya, sekali lagi, jarang sekali tenaga medis, sehingga kalau saya berhasil masuk ke kesehatan, kemudian saya bisa sarjana, kemudian saya bisa mengabdi di kampung saya, maka itu adalah menjadi nilai yang tak terhingga bagi saya. Jadi pastikan kamu menentukan program studimu itu berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatankah? Berdasarkan kesukaankah? Atau berdasarkan nilai luhur yang kamu perjuangkan? Tentu idealnya adalah yang keempat. Kamu memiliki kekuatan di bidang itu, kamu suka di bidang itu, dan kamu memang mengejar profesi atau jabatan itu. Dan itulah yang keempat. Jadi komplit dalam satu tujuan. Misalnya, sudah memang kekuatannya matematika, kesukaannya memang matematika, dan yang ingin kamu kejar adalah menjadi profesor matematika, seorang pengajar guru besar matematika misalnya, dan inilah dunia saya, inilah prodi yang saya ambil, dan itu adalah sempurna. But kalau misalnya keempat-empatnya tidak ada, maka pastikan salah satunya saja. Identifikasi, refleksi dulu. Mana nih yang saya jadikan sebagai basis pilihan prodi saya di perkuliahan atau di universitas. Selamat menempuh pendidikan di sekolah tinggi atau di perguruan tinggi. Sampai jumpa di keadaan yang lebih sukses dari sekarang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.